生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 100. Saya mencoba untuk mencetak miring keterampilan, daripada menggunakan kurung. Di bab ini, beritahu saya apakah Anda lebih suka miring atau tanda kurung. Babak 100, Clash of Retribution Knights, 2. Saya telah tertipu. Ini adalah reaksi pertama Yang Wenzhao. Dia segera mengerti bahwa serangan dari Long Hao Chen ini adalah upaya habis-habisan, tanpa batasan apapun. Tujuan utamanya jelas untuk membuatnya kewalahan. Di ruang tunggu, kepala Saint Knight bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah pedang bergulir yang mengutuk. Seperti yang diharapkan, dia mewarisi keterampilan ini juga, seperti yang diharapkan. Sayang sekali bahwa pedang bergulir pengutuk ini jauh dari sempurna. Tanpa energi spiritual yang cukup, dia tidak dapat menampilkan kekuatan pembunuh dari skill retribusi yang murni ofensif ini. Peu Yang Wenzhao tiba-tiba menahan pedangnya ke tanah, dan cahaya berwarna emas yang intens dipancarkan oleh tanah, dengan kejam menyerang Long Hao Chen yang berada di tengah-tengah pedang bergulir yang mengutuknya. Itu adalah arai pertempuran surgawi. Arai pertempuran surgawi tidak bisa benar-benar mengguncang Long Hao Chen, saat ia sepenuhnya menggunakan mengutuk Revolving Sword, semangat juang Long Hao Chen sudah mencapai puncaknya dan meledak. Di bawah rotasi ini, energi spiritualnya mengambil bentuk pusaran air yang menakutkan di sekelilingnya. Bahkan jika Yang Wenzhao memiliki energi spiritual cair, arai pertempuran surgawi belaka tidak memiliki cara untuk menghentikan Long Hao Chen. Tapi energi spiritual cair bagaimanapun juga energi spiritual cair, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi merasa lamban karena tubuhnya terus berputar begitu cepat. Segera, Yang Wenzhao menancapkan claymore di tangan kirinya ke tanah, saat energi spiritual cair yang mengelilingi tubuhnya bergetar dengan frekuensi yang menakjubkan pecah dengan suara siulan yang menyerupai desisan naga. Segera setelah itu, di mata para penonton, Yang Wenzhao langsung mengambil bentuk naga berwarna emas yang menjulang di langit, dengan ganas menyerang Long Hao Chen yang masih mengeksekusi pedang bergulir penghukumannya. Ascending Dragon Strike, skill Retribution Knight dari langkah kelima dengan potensi ofensif yang paling penting. Di depan tekanan pedang bergulir mengutuk, Yang Wenzhao tidak punya pilihan selain menggunakan keterampilannya yang paling kuat untuk membalikkan situasi. Bang! Naga besar berwarna emas menghilang dan memancarkan debu cahaya terang. Dari sana, Yang Wenzhao muncul. Kedua kakinya jatuh ke tanah, saat dia mundur 3 langkah, dan berdiri kokoh. Di sisi lain, Long Hao Chen yang sebelumnya berputar dengan kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti. Setelah berputar begitu lama di udara, saat dia mencapai tanah, dia tersandung 7 atau 8 langkah ke belakang dan hanya bisa berdiri dengan susah payah. Dengan membandingkan perubahan dalam napas mereka, jelas terlihat bahwa Long Hao Chen menggunakan lebih banyak energi spiritual daripada lawannya. Pedang bergulir mengutuknya sangat kuat, tetapi juga sangat melelahkan baginya. Selanjutnya, energi spiritual cair Yang Wenzhao benar-benar memiliki efek yang luar biasa. Namun, Yang Wenzhao langsung tercengang oleh fakta bahwa meskipun dia hampir tidak bisa berdiri dengan kedua kakinya, Long Hao Chen memegang kedua pedangnya di kedua sisi dan kabut berwarna emas dipancarkan di sekelilingnya dalam sekejap, menyimpan kekuatan. Sungguh semangat juang yang pantang menyerah. Yang Wenzhao merasakan darah di tubuhnya naik, dia secara alami mengerti bahwa Long Hao Chen sama sekali tidak lebih baik darinya, tetapi dalam keadaan seperti itu, dia masih memilih untuk segera menggunakan keterampilan yang sama seperti sebelumnya. Sejak beberapa hari yang lalu, Long Hao Chen telah menggunakan kekuatan penyimpanan terus-menerus untuk mempercepat kultivasinya sendiri,
sambil memahami misteri mendalam dari energi spiritual cair. Tak henti-hentinya memperdalam pemahamannya tentang keterampilan ini membuatnya menguasainya lebih dari sebelumnya, kecepatan menyimpan power jelas meningkat. Menyerang. Yang Wensao membuat pilihan yang sama dengan yang dilakukan Han Yu pada hari sebelumnya. Melihat dia menyimpan kekuatan, dia segera meluncurkan assault tanpa ragu sedikit pun. Gerakannya bahkan lebih cepat dari Han Yu, dengan dua pedang di kedua sisinya, dia melemparkan dirinya ke arah Long Hao Chen, ditutupi oleh cahaya berwarna emas yang kuat. Tubuhnya bergegas ke depan, karena cahaya berwarna emas ini menjadi lebih dalam, dan energi spiritual cair yang kaya di sekitar tubuhnya juga menjadi lebih padat. Tanpa perubahan ekspresi sedikit pun, Long Hao Chen dengan tenang berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak, menatap Yang Wensao yang dengan kejam menyerang. Biaya berduri. Menggunakan keterampilan sederhana, Yang Wensao hanya mencoba untuk mengganggu daya penyimpanan Long Hao Chen. Melihat dari pedang bergulir mengutuk sebelumnya, Long Hao Chen pasti memiliki banyak keterampilan rahasia. Mengutuk pedang berputar adalah jenis keterampilan yang membuat Yang Wensao benar-benar iri, itu bahkan bukan sesuatu yang tercatat dalam catatan aliansi kuil, tetapi harus menjadi keterampilan yang secara pribadi diciptakan oleh seorang ksatria yang tangguh. Dang. Mengangkat pedang apinya, dan menggunakan obstruksi surgawi, Long Hao Chen bergerak segera setelah lawannya sangat dekat dengannya. Saat dia menangkis serangan lawannya dengan pedang tangan kirinya, pedang cahaya di tangan kanannya sudah menebasnya. Semua penonton dapat dengan jelas melihat bahwa ketika pedang cahaya di tangan Long Hao Chen mendekat, cahaya keemasan kecil yang membungkusnya semakin terang, hingga akhirnya menjadi cahaya yang menyilaukan, itu adalah Shining Solar Strike. Menyimpan daya sama sekali tidak efektif, bahkan jika waktu penyimpanan kekuatannya singkat, itu masih meningkatkan keampuhan sebagian dari energi spiritualnya. Serangan surya cemerlang Long Hao Chen ini memberikan sensasi keadilan dan kejujuran. Sinar matahari yang mencolok ini tampak cukup ringan, dan inti emas dari serangan matahari cemerlang ini tampak membeku. Bang! Kedua serangan bertemu, Yang Wensao mengangkat pedang di tangan kirinya, memblokir serangan surya cemerlang Long Hao Chen dengan ujung putih murni sederhana. Tapi dia benar-benar terkejut. Itu karena dari serangan surya cemerlang ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa energi spiritual Long Hao Chen telah mencapai ambang transformasi menjadi cair. Sebenarnya, sejak awal pertempuran, Yang Wensao tidak habis-habisan. Dia ingin melihat nilai pemuda ini yang tampak jauh lebih muda dari dirinya, untuk mengevaluasi levelnya. Bagaimanapun, dia telah mengalahkan Han Yu. Fakta bahwa Long Hao Chen pada saat yang sama adalah ksatria penjaga dan ksatria retribusi membangkitkan minatnya bahkan lebih. Dia benar-benar yakin bahwa Long Hao Chen bukan tandingannya, jadi dia menahan serangannya sampai sekarang, hanya mementingkan untuk menguji lawannya. Tetapi saat ujiannya berlangsung, dia semakin terkejut, dan serangan sebelumnya benar-benar menggunakan semua kekuatannya. Jika bukan itu masalahnya, bahkan dengan tingkat kultivasinya, bagaimana mungkin tepi putih murni cocok dengan serangan surya cemerlang? Long Hao Chen mundur selangkah sementara Yang Wensao tidak bergerak sedikit pun. Namun, sinar matahari yang intens bersinar untuk kedua kalinya berturut-turut, seperti sebelumnya, serangan surya cemerlang. Meskipun penampilannya rapuh, ekspresi Long Hao Chen saat ini sangat heroik. Dengan erat mencengkeram pedang cahayanya, dia memulai obstruksi surgawi, bersama dengan serangan surya cemerlang dengan pedang apinya. Sungguh kecepatan tautan yang cepat. Orang harus tahu bahwa Shining Solar Strike sebenarnya adalah keterampilan paling kuat di langkah keempat. Bam! Kali ini, Yang Wensao tidak berani ceroboh. Mengayunkan dua tanah liatnya, dia menangkis sekali lagi serangan Long Hao Chen. Hanya saja, kali ini Long Hao Chen tidak mundur. Kakinya tampak bergerak dalam gerakan lambat, tetapi memiliki irama khusus. Sambil tetap bergerak, Long Hao Chen mengacungkan kedua pedangnya. Di bawah tatapan heran para pengamat di sekitarnya, dia terus-menerus menyerang, meluncurkan 18 pukulan Shining Solar Strike. Setiap serangan dilakukan dengan penuh semangat, tetapi yang lebih penting, setiap pukulannya bahkan lebih mengesankan daripada yang sebelumnya.
Penuh percaya diri, dia memanfaatkan momentumnya untuk menindas Yang Wenzhao yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, Yang Wenzhao ini memang tangguh, berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya. Dia bahkan tidak mengambil satu langkah mundur pun setelah memblokir 18 pukulan Shining Solar Strike. Sangat memuaskan. Long Hao Chen berteriak keras. Dengan teriakan keras ini, dia mundur selangkah. Karena saat Yang Wenzhao memblokir serangan terakhirnya, dia menggunakan Divine Obstruction, cahaya berwarna emas yang membentuk Bright Feng Ance dengan cepat berkumpul di dua tanah liatnya, meluncurkan Instant Blast Crosscut. Long Hao Chen tiba-tiba menghentikan retretnya dan menyilangkan pedang secara simetris di kedua tangannya, obstruksi surgawi. Gemuruh, gemuruh. Long Hao Chen berdiri dengan kedua kakinya setelah mundur 1 meter ke belakang, dia benar-benar memblokir serangan lawannya. Pedang cahaya di tangan kanannya tiba-tiba terangkat, dan aura suci yang kaya muncul dengan cahaya putih, itu adalah pedang suci. Part 101. Keterampilan, pedang suci, sebenarnya perlu diisi dengan, menyimpan kekuatan, atau setidaknya ini adalah kasus di tingkat budidaya Long Hao Chen saat ini, dia perlu mempersiapkannya setidaknya selama beberapa detik untuk kemungkinan menggunakan pedang suci. Tapi kali ini, setelah dia meminjam kekuatan, Divine Obstruction, untuk menangkis serangan lawannya, dia langsung menggunakan skill, Bright Feng Ance, dan menggunakannya untuk membentuk Holy Sword. Penggunaan keterampilan rahasia yang hebat ini menunjukkan betapa menakjubkan latar belakangnya. Pedang suci, bahkan tidak termasuk di antara keterampilan rahasia yang dicatat oleh kuil ksatria. Bagus. Yang Wenzhao tiba-tiba tersenyum, dia tidak menyangka Long Hao Chen, yang untuk sementara hanya bisa menggunakan satu pedang, memanfaatkan situasi ini untuk melakukan serangan balik. Meregangkan kedua tangannya di depan, dia, seperti Long Hao Chen, memancarkan aura suci dari seluruh tubuhnya. Satu-satunya perbedaan adalah kedua pedangnya mulai memancarkan cahaya suci yang menyilaukan. Jelas, dia berencana menggunakan pedang suci dengan dua pedangnya untuk menjawab single pedang suci Long Hao Chen. HMPF. Long Hao Chen mendengus dingin, sama sekali mengabaikan Yang Wenzhao. Dia mengangkat kepalanya, melihat pedang cahayanya terangkat, dipenuhi dengan cahaya suci yang menyilaukan. Pada saat ini, warna merah aneh memenuhi matanya. Dengan persepsinya yang menakjubkan, bagaimana mungkin dia tidak merasa bahwa Yang Wenzhao tidak akan habis-habisan dalam pertempuran melawannya ini? Ini adalah sesuatu yang Long Hao Chen tidak bisa terima, bahkan lebih dari kekalahan. Hah! Dari peron, orang pertama yang melihat ada yang tidak beres adalah kepala Saint Knight Han Qian. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata, penuh keheranan, anak ini benar-benar bertekad untuk menang dengan segala cara. Dia akan menggunakan keterampilan langkah ketujuh, pengorbanan. Apakah Long Xingyu marah? Jangan bilang dia tidak takut merusak sesuatu melalui antusiasme yang berlebihan. Setelah melihat penampilan Long Hao Chen di hari-hari terakhir, dia secara alami sudah menebak dari siapa cincin warisannya berasal. Pengorbanan adalah keterampilan yang bisa dipelajari oleh kedua spesialisasi, Ksatria Penjaga dan Ksatria Retribusi. Itu adalah keterampilan rahasia untuk ksatria dari langkah ketujuh. Namun, apa yang tidak diketahui Han Qian adalah bahwa energi spiritual internal bawaan Long Hao Chen berada di tingkat ke-97. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana mungkin Long Xingyu melakukan sesuatu yang dapat membahayakan putranya sendiri? Dia telah berpikir dengan hati-hati sebelum meletakkan segel pada cincin retribusi ini. Yang Wenzhao adalah seorang ksatria sejati dari langkah kelima, jadi tentu saja jauh lebih mudah baginya untuk menggunakan pedang suci. Namun, sebagai yang paling dekat dengan Long Hao Chen, dia menemukan pada saat yang sama dengan Han Qian dari platform bahwa ada sesuatu yang salah dengan Long Hao Chen saat ini. Apa yang dia lakukan? Yang Wenzhao terkejut, dan dia tidak berani mengabaikan ancaman ini, dia samar-samar merasakan krisis yang sedang dihadapinya. Menyerang. Yang Wenzhao langsung pecah, dengan kecepatan 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Merasa bahwa situasinya semakin berbahaya, dia memutuskan tanpa ragu sedikit pun untuk keluar semua. Langsung menggunakan seluruh kekuatannya, dia segera membuat keputusan ini.
Dua pedang disilangkan, itu adalah Radiant Crosscut. Di tengah serangannya, Yang Wenshao secara bersamaan mengayunkan kedua pedangnya, membentuk salib dengan mereka, itu adalah Radiant Crosscut. Itu bisa dianggap sebagai keterampilan kombinatorial. Long Hao Chen sebelumnya mengandalkan pedang suci untuk menembus pertahanan ksatria langkah kelima, Han Yu. Jadi orang bisa membayangkan betapa kuatnya potong silang bersinar, ini yang menggunakan pedang suci sebagai fondasinya. Radiant Crosscut, berwarna putih susu yang dipenuhi dengan aura suci yang tak tertandingi muncul, langsung mengarah ke Long Hao Chen. Di mana ia lewat, bau harum ditransmisikan di udara. Dari segi kekuatan, skill ini sudah mendekati langkah ke-6. Dan pada saat ini, pancaran warna emas merah yang luar biasa dipenuhi dengan kesedihan, keputusasaan, dan ketajaman meletus dengan keras dari tubuh Long Hao Chen. Cahaya merah emas ini sebenarnya bukan campuran cahaya dan api sama sekali. Rasanya seolah-olah Long Hao Chen saat ini sendirian, menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya. Seorang ksatria yang terisolasi. Dipenuhi dengan kepercayaan dirinya dan dengan semangat juang yang paling murni mengalir melalui darahnya, pancaran emas merah ini benar-benar dipenuhi dengan kegilaan. Menempatkan pedang apinya secara horizontal, dia menggunakan penghalang surgawi. Cahaya emas merah yang tajam langsung berubah menjadi penghalang surgawi, sepertinya semacam mantel emas merah seluruhnya menutupi tubuh Long Hao Chen. Kita harus tahu bahwa penghalang surgawi sangat baik untuk menahan serangan fisik, dan sangat sulit untuk sepenuhnya memblokir serangan yang terbuat dari energi, tetapi Long Hao Chen saat ini benar-benar melakukannya. Bang! Cahaya emas merah berkilauan bahkan lebih intens saat Long Hao Chen tiba-tiba mengambil Radiant Crosscut, tanpa mengambil satu langkah mundur. Itu hanya menyebabkan seteguk darah muncul di sudut bibirnya. Mengambil langkah ke depan, dia tampak seperti gumpalan cahaya terang yang sangat besar. Menyerang lurus ke arah Yang Wenshao, pedang cahaya menebas, saat pedang suci, berwarna darah memenuhi atmosfer. Yang Wenshao tidak menyangka, Radiant Crosscut, miliknya sendiri begitu mudah dipatahkan. Dan pada saat ini, dia mengenali keterampilan yang digunakan Long Hao Chen. Pengorbanan? Jadi dia tiba-tiba bisa menggunakan pengorbanan? Untuk berani menggunakan pengorbanan, mungkinkah dia tidak takut mati karena darahnya habis? Bagi para ksatria, skill pengorbanan digunakan sebagai pilihan terakhir untuk seseorang mengorbankan dirinya untuk melindungi rekan-rekannya, mengorbankan dirinya untuk menghadapi musuh-musuhnya. Jika dia ingin menggunakan keterampilan ini, seseorang harus cukup bertekad untuk mempertaruhkan nyawanya, dan sebagai persyaratan, dia harus sepenuhnya memahami 10 aturan ksatria. Setelah menggunakannya, darah seseorang akan sepenuhnya menyatu dengan energi spiritualnya, membentuk satu kesatuan, dan sepenuhnya melewati kekuatan aktual yang diberikan oleh tingkat kultivasinya. Tapi durasinya pendek, dan satu kesalahan saja bisa menyebabkan dia mati karena darahnya benar-benar kering. Setidaknya, itu akan sangat menguras vitalitasnya. Dari sudut pandang Yang Wenshao, ini tidak lebih dari kompetisi kecil, tapi Long Hao Chen melangkah lebih jauh dengan menggunakan kemampuan seperti pengorbanan demi kemenangan. Mengapa dia melakukannya? Dia melakukannya untuk kehormatannya sebagai seorang ksatria. Saat ini Long Hao Chen merasa bahwa lawannya tidak bertarung dengan kekuatan penuhnya, dia menjadi sangat keras kepala, kehausannya akan kemenangan serta rasa malu yang dia rasakan dari tindakan ini mendorongnya untuk menggunakan kemampuan ini, meskipun dia tidak pernah benar-benar berhasil memahaminya. Dentang, Yang Wenshao menggunakan penghalang surgawi, juga, untuk memblokir pedang suci, berwarna darah ini, tetapi terlempar 5 langkah ke belakang. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa pedang suci berwarna darah ini mengandung tekad yang mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Mempertimbangkan intensitas energi spiritualnya, bahkan setelah menggunakan pengorbanan, dia hanya berada pada level yang sama dengannya. Namun, tekadnya yang menakjubkan membuat Yang Wenshao merasa seolah-olah dia lebih rendah. Pada saat ini, dari dada Long Hao Chen, cahaya putih muncul, dan segera setelahnya, cahaya merah serupa muncul di tubuh Yang Wenshao. Keterampilan ksatria yang digunakan oleh kedua spesialisasi, kunci.
Keterampilan langkah ke-6. Kompor Saint Spiritual. Dari peron, Han Qian berteriak keheranan. Dengan sekali pandang, dia melihat efek samping, pengorbanan, Long Hao Chen ditekan oleh kompor Saint Spiritualnya saat dia meluncurkan skill, kunci. Sama seperti menyimpan kekuatan, itu adalah keterampilan tambahan, tetapi kunci target adalah keterampilan yang sangat praktis yang bisa dipelajari oleh semua ksatria yang mencapai level Radiant Knight. Jika lawan terkunci, semua serangan ksatria yang menggunakan kunci akan secara otomatis menargetkannya. Bahkan, assault, charge, dan kemampuan semacam ini yang membidik dalam garis lurus akan memiliki efek mengejar target. Kilauan merah keemasan berkilau di sekitar Long Hao Chen naik di udara saat dia menggunakan kunci. Melambaikan kedua pedangnya, dia berputar, mengarahkan lurus ke arah Yang Wenzhao. Itu adalah pedang suci yang dikombinasikan dengan pedang bergulir mengutuk dan di bawah pengaruh pengorbanan. Dengan tingkat budidaya Long Hao Chen saat ini, pengorbanannya hanya bisa bertahan paling lama 10 detik. Alhasil, dia tidak membuang waktu dan langsung menggunakan serangan terkuatnya. Teriakan naga terdengar, menghadapi pengorbanan. Bagaimana mungkin Yang Wenzhao berani ceroboh? Dia sekali lagi menggunakan Ascending Dragon Strike. Lagi pula, dia telah menyadari bahwa pedang bergulir mengutuk berada pada titik terlemahnya ketika baru saja diluncurkan. Seiring waktu berlalu, kekuatannya akan terus meningkat. Kecepatan Ascending Dragon Strike yang diluncurkan oleh Yang Wenzhao, yang baru saja mengikuti Divine Obstruction miliknya, tidak ada bandingannya dengan yang sebelumnya. Bang! Keterampilan yang sama dengan yang dia gunakan sebelumnya memiliki hasil yang sama sekali berbeda kali ini. Dalam sekejap, Ascending Dragon Strike, disertai dengan teriakan naga bertabrakan dengan mengutuk pedang bergulir, itu hancur di tanah. Selanjutnya, mengutuk pedang berputar, mengejarnya segera setelah dia jatuh. Sangat kuat. Yang Wenzhao terkejut. Menghadapi lawan yang tingkat kultivasinya jauh dari menyamainya, dia ditekan ke tingkat yang tidak akan pernah dia duga. Part 102. Long Hao Chen, di bawah pengaruh pengorbanan, telah memasuki batas baru, menghadapi kematian tanpa rasa takut. Dia benar-benar habis-habisan dan mengeluarkan semua potensinya. Sebenarnya, setelah dia menerima obat Linsin darinya sebagai hadiah, dia bisa mengandalkannya untuk sementara meningkatkan tingkat kultivasinya. Namun, melihat bahwa lawannya bahkan tidak memanggil tunggangannya, bagaimana Long Hao Chen bisa menerima untuk mengandalkan obat-obatan untuk melawannya? Di bawah tekanan kekuatan besar Yang Wenzhao, pemahamannya tentang pengorbanan telah meledak. Pada saat ini, setelah 5 tahun pelatihannya, kemampuan yang digunakan oleh Retribution Knight melonjak, dapat dikatakan bahwa pemahamannya berada pada puncaknya, dia bisa disebut hampir menguasai semua kemampuan yang dia pelajari. Yang Wenzhao menghela nafas pada dirinya sendiri dan dari dadanya, tetesan cahaya biru melayang keluar. Masing-masing tetes ini dipenuhi dengan kilau berkilau, sepertinya itu adalah semacam batu harta karun berwarna biru. Dan tiba-tiba, itu bertabrakan dengan Long Hao Chen. Kompor rohani. Dia yakin dengan kemampuannya menahan serangan Long Hao Chen, tetapi jika dia langsung mengambilnya, dia pasti akan terluka. Dan ambisi Yang Wenzhao tidak terbatas pada putaran pertama ini, apa yang dia tuju adalah tempat pertama dari kompetisi ksatria ini, dan tempat pertama dari tahap akhir seleksi perburuan iblis. Pada saat seperti itu, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya terluka? Bang, 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 bang. Ledakan berulang tak henti-hentinya terdengar pada spiral berputar yang dibentuk oleh Long Hao Chen. Setiap titik kristal biru berkilau terbang keluar, bertabrakan dengan tubuhnya, dan menghasilkan ledakan hebat. Masing-masing ledakan ini mengurangi intensitas cahaya merah emas yang mengelilingi Long Hao Chen sedikit demi sedikit, bersama dengan kecepatan putarannya. Ketika Long Hao Chen mendekati Yang Wenzhao, pedang bergulir berputar, miliknya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Bang! Kedua orang itu mundur secara bersamaan, Yang Wenzhao mundur 3 langkah sambil mengeluarkan kabut emas di sekelilingnya, keluar dari dadanya, saat dia mengambil sedikit nafas. Dari jauh,
Long Hao Chen berdiri, bersandar pada pedangnya. Warna merah di matanya mulai menghilang, dan hampir semua energi spiritualnya telah meleleh. Tapi seperti sebelumnya, dia berdiri tegak, menatap Yang Wenzhao, dengan wajah seperti kertas emas, dengan darah terus mengalir dari hidung dan mulutnya. Untuk memaksa saya menggunakan kompor spiritual Starsea saya untuk menghentikan serangan Anda, dengan hormat. Tidak mudah mengalahkanmu. Yang Wenzhao mengacungkan jempol kepada Long Hao Chen. Saya menantikan saat Anda mendapatkan tunggangan, kami akan memiliki spar lain saat ini. Pertandingan sudah berakhir, 1 menang. Wasit dengan bersemangat memanggil, dan segera mengikuti, dari podium, dari arah platform VIP, sejumlah kecil cahaya keputihan perak jatuh, menerangi tubuh Long Hao Chen. Holy Heal, skill Guardian naik dari langkah ke-7. Tetesan kecil cahaya mulia berwarna perak jatuh di tubuh Long Hao Chen, memasukinya, memurnikan tubuh dan darahnya serta menyembuhkan luka dalam. Hao Chen. Pada saat yang sama wasit menyatakan pertandingan berakhir, sebuah mantel pelindung muncul dari sekitar stadion, itu milik Yehua, yang segera bergegas ke panggung, berdiri di sana dengan susah payah, di samping Long Hao Chen. Tetap saja, dia memuntahkan seteguk darah. Terlepas dari efek, Holy Heal, Long Hao Chen jatuh pingsan di dada Yehua. Namun, tidak ada yang memperhatikan fakta bahwa di dadanya, cahaya putih sedikit bergelombang. Dari sudut, Han Yu masih berdiri di sana, dia tidak bergerak untuk waktu yang cukup lama. Long Hao Chen akhirnya kalah melawan Yang Wenzhao, tetapi bahkan jika dia kalah dalam pertandingan ini, dia masih penuh kehormatan. Kompor rohani. Mereka berdua secara tak terduga memiliki kompor spiritual, detail kecil ini sudah cukup untuk membuat Han Yu bernafas dengan susah payah. Apa ketampilan yang digunakan Long Hao Chen ini? Dia tahu tentang pengorbanan, tapi dia tidak tahu tentang keterampilan apa yang membuat Long Hao Chen tampak berputar. Dia bertanya-tanya, bagaimana jika itu dia? Tanpa mengandalkan tunggangannya, bisakah dia menang melawan Long Hao Chen dengan habis-habisan dan menggunakan mode pengorbanan? Han Yu tidak ingin memikirkannya lebih jauh, karena dia jelas tahu faktanya. Faktanya adalah dia kalah melawan Long Hao Chen dalam pertarungan yang adil. Dan ini tanpa menyebutkan poin penting, dia baru 14 tahun, baru 14 tahun. Seringkali, sifat seseorang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalannya. Jika itu orang lain, dia mungkin akan berkecil hati saat melihat serangan seperti itu, tetapi Han Yu, yang memiliki sifat seseorang yang menjadi lebih berani ketika menghadapi kesulitan, malah menyadari sesuatu yang penting. Dia tiba-tiba menyadari skema kakeknya. Itu benar, jika tahun ini, dia baru berusia 14 tahun, tetapi sudah bisa menandingi ksatria langkah kelima. Apa batasnya? Dia sendiri 8 tahun lebih tua, jadi dia lebih tua dengan jarak yang lebar. Betapa menantangnya mengejar dia. Demikian pula, ia memiliki potensi yang sangat tinggi. Berkenaan dengan pengalaman dan peningkatannya di masa depan, jelas bahwa tinggal di sisinya tidak hanya akan memungkinkan dia untuk menjadi bagian dari pasukan perburuan iblis, tetapi juga akan memungkinkan dia untuk mengumpulkan banyak pengalaman. Mungkin, itu bahkan bisa menjadi pilihan terbaik baginya. Rasa sakit dan kepahitan sebelumnya di matanya berangsur-angsur menghilang, meninggalkan tatapan tegas, penuh tekad, dia mengingat tujuannya dengan kuat untuk tidak pernah melupakannya lagi. Keberadaan seorang super jenius seperti Long Hao Chen adalah sumber dorongan yang mantap baginya. Cair dengan tenang berdiri di jalan, dia ada di sana sejak pagi hari dan merasa bahwa sinar matahari yang menyinari dirinya menjadi lebih dan lebih intens saat dia menunjukkan wajah yang lembut. Memikirkan percakapannya dengan Long Hao Chen pada hari sebelumnya, dia tidak bisa menghentikan detak jantungnya yang semakin cepat. Sebagai seorang pembunuh, perasaan semacam ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah muncul dalam dirinya, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya. Tangannya ramping, kuat, telapak tangannya lebar, dan setiap kali dia memegangnya, dia merasa seolah-olah telapak tangannya akan berteriak, memohon pengampunan, dia menyukai perasaan dilindungi ini. Sejak kecil, ini adalah pertama kalinya dia mengalami ini. Dia tidak pernah bisa melupakan saat mereka bertemu, dulu sekali.
Pada saat itu, Long Hao Chen baru berusia 9 tahun, tetapi dia menggunakan tubuhnya yang lemah untuk melindunginya. Selama acara, dia sangat kecil, tetapi keberanian dan kebaikannya melampaui batas. Bahkan jika itu adalah orang dewasa, bukan Long Hao Chen, apakah mereka akan melindunginya seperti dia? Dia memutuskan untuk menawarkan cincin, "Lupakan aku tidak," yang sangat penting baginya, karena pada saat itu, Cair kecil mempercayai intuisinya. Sebenarnya, dia tidak menyangka bahwa dia akan datang untuk bertemu Long Hao Chen sekali lagi, tetapi dia kebetulan mengenali cincin yang dia tawarkan kepadanya, penuh tekad, "Jangan lupakan aku." Dia tidak tahu apakah dia ingin menyimpan rahasia ini untuk dirinya sendiri atau ingin dia menemukannya sendiri. Sejak kecil, dia menjalani hidupnya di dunia yang sedingin es. Baginya, kehangatan adalah perasaan bermusuhan, dan juga perasaan yang hanya bisa dirasakan oleh Long Hao Chen. Dipimpin oleh tangannya setiap hari, berjalan di jalan pendek adalah periode paling bahagia dalam hidup Cair. Dia menantikan momen ini bahkan lebih dari dia. Dibandingkan dengan kebahagiaan ini, bahkan sesuatu seperti seleksi perburuan iblis bukanlah masalah besar. Berpikir tentang seleksi perburuan iblis, Cair tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi tersenyum dari balik kerudungnya. Dia berkata bahwa dia akan memegang tanganku selamanya, dan melindungiku. Selama tahap akhir kompetisi, saya akan membantunya. Bagi orang buta biasa, kehilangan penglihatannya tidak diragukan lagi menyakitkan, tetapi dunia batin orang buta jauh lebih kaya daripada orang biasa, sampai-sampai kekuatan imajinasi mereka tidak mungkin bisa dibandingkan. Dengan tenang mengenang setiap detail kecil dari cerita mereka, Cair direndam dalam kebahagiaan sambil menunggunya. Beberapa saat kemudian, dia sekali lagi akan membiarkan dia mengambil tangannya dan membawanya ke jalan yang penuh dengan kehangatan dan kenyamanan ini. Waktu secara bertahap berlalu. Dia dengan tenang menunggu, masih berdiri di tempat yang sama. Menghadapi teriknya matahari, yang berangsur-angsur menjadi hangat di sore hari. Dia tidak sedikit pun resah, dan hanya menunggu dengan tenang. Dia belum datang, dia masih belum datang. Saat panas matahari menghilang, semburan angin dingin menyapu wajahnya, dan Cair tiba-tiba merasa menggigil. Berapa lama? Ini adalah angin dingin yang seharusnya hanya dihasilkan di malam hari. Setelah tinggal di kota suci begitu lama, ini adalah sesuatu yang benar-benar dia yakini. Dia tidak datang? Kenapa dia tidak datang? Mungkinkah dia sudah menyesal? Air mata samar yang tulus dan menyakitkan secara bertahap mengalir dari mata Cair, akan membanjiri sekitarnya. Dia akan datang, dia pasti akan datang. Cair menggenggam tongkat bambunya, secara bertahap semakin erat. Jelas terlihat bahwa buku-buku jarinya sudah memutih. Senja dari matahari terbenam berangsur-angsur menghilang, dan pemandangan malam memenuhi pemandangan seluruh kota suci, menurunkan suhu lebih jauh, tetapi itu tidak dapat dibandingkan dengan dinginnya hati Cair. Gadis mungil ini tampak seperti dia merasa sangat kesepian, dan diam, sepertinya bayangannya benar-benar menutupi dirinya. Mengapa? Kenapa kamu tidak datang? Tetesan air mata mengikuti dari wajah Cair, diam-diam meluncur. Dia tidak akan datang, ini sudah malam. Perlahan berbalik, Cair berbalik, menuju hotelnya, saat dia mulai berjalan goyah untuk kembali. Tiba-tiba, langkahnya berhenti, dan dia membuka matanya lebar-lebar. Dia ada pertandingan hari ini. Mungkinkah karena sesuatu terjadi padanya dia tidak bisa datang? Memiliki pemikiran ini, Cair tiba-tiba menjadi cemas dari lubuk hatinya. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia lebih memilih untuk kembali pada janji kemarin daripada mengalami kecelakaan apapun yang terjadi padanya. Dia pasti mengalami kecelakaan. Detik berikutnya, Cair benar-benar yakin tentang anggapan ini. Memikirkan kembali apa yang terjadi di antara mereka sebelumnya, dia langsung merasa malu. Untuk membuat anggapan bodoh seperti itu, dia benar-benar memalukan. Mempertimbangkan sifatnya, hal pertama yang seharusnya muncul di benaknya bukanlah apakah dia bisa mengingkari janjinya, bahkan jika dia benar-benar mengingkari janjinya, apakah itu benar-benar lebih buruk daripada jika sesuatu terjadi padanya? Tidak, pasti tidak.
Tongkat bambu menghantam tanah secara berurutan saat langkahnya yang goyah menghilang. Dalam kecepatan yang mencengangkan, dia menghilang di tengah malam yang tak terbatas. Setengah jam kemudian, Chair dengan tenang duduk di kursi, di kamarnya, tangannya masih menggenggam tongkatnya. Tapi dinginnya tubuhnya memenuhi seluruh ruangan, mengubahnya setidaknya 10 derajat lebih dingin daripada bagian luar gedung. 3 meter jauhnya, di depannya, orang berpakaian hitam berarmor lengkap berkata dengan suara rendah, seperti yang aku katakan. Long Hao Chen telah disembuhkan oleh Holy Heal dari pembangkit tenaga listrik kuil, jadi hidupnya tidak boleh dirugikan, tetapi vitalitasnya kemungkinan akan habis. Apakah dia dapat berpartisipasi di tahap akhir kompetisi atau tidak masih belum diketahui. Kamu boleh mundur. Suara sedingin es cair tampaknya benar-benar membekukan udara. Ya, bawahan ini pergi. Pria berpakaian hitam meninggalkan ruangan dengan langkah besar, dan setelah dia pergi, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa darahnya sendiri telah dibekukan oleh niat membunuh yang dilepaskan oleh Chair. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.